jangan menurunkan masker seperti ini atau di Oke. bawah hidung ini Oh, iya. justru berbahaya sekali karena tadi itu kalau ketika diturunkan di bawah hidung maka yang di depan ini akan hidung kita seperti vacuum cleaner Oh langsung my God. sedot semuanya yang dikumpulkan sedotlah ke dalam. Teman-teman semua, kita akan masuk ke segmen kita yang kedua. Masih bersama kita di sini Dr. Doli Irmantoro ya, Direktur dari Rumah Sakit Baptis Batu. Kalau tadi kita sudah banyak sharing tentang perkembangan Rumah Sakit Baptis Batu, sebentar lagi lebih berat lagi pertanyaannya. Kita banyak akan membahas ini hoax atau fakta sih dok, seperti itu. Wah, iya, iya. Oke, yang pertama dokter ya. Ini yang Ya, kita ketahui ya dok ya, saya banyak sekali mendengar berita dari media sosial, dari berita-berita, ini saya nggak tahu benar apa tidak, virus corona ini kan cepat sekali menyebar dan menularnya, betul ya dok ya? ya betul. Tapi yang saya ingin tahu dok, apakah benar virus ini bisa menyebar melalui hewan atau makanan ya? Menurut berita kan di China, negara yang pertama kali terkena virus ini kan katanya melalui hewan ya dok ya. Nah kalau menurut sudut pandang dokter Doli, ini hoax atau fakta sih dok? Seperti itu. Sebelum saya simpulkan sebagai hoax atau fakta, maka sebenarnya benar bahwa di beritanya di Wuhan, di sana berasal dari kelelawar. Kemudian masuk menulari manusia, tetapi virus ini sudah bermutasi menyesuaikan diri dengan manusia. Jadi Oke. tidak langsung memang dari kelelawar langsung begitu tidak. Dan sekarang yang ada sekarang ini justru dari manusia ke manusia, bukan Oke. lagi dari hewan ke manusia, tetapi manusia ke manusia. Dan itulah faktanya. Jadi kita disimpulkan kalau sekarang ini tidak penularannya bukan dari hewan lagi, tetapi dari manusia ke manusia. Oke, oke. Ya, begitu mengenai apa itu hoaxnya jadinya. Ya, Hoax kenyataannya berarti. yang sebenarnya. Iya, iya. Gitu. Oke. Kalau untuk dari makanan dok, itu benar nggak sih dok? Sebenarnya memang masih ada dugaan bisa dari makanan ketika makanan itu terkena droplet dari orang yang mengidap virus corona ini. Ya. Tapi ketika makanan itu kemudian dihangatkan dan sebagainya, itu menjadi mati sebenarnya virusnya itu. Oh jadi mati virusnya? Iya, iya. Justru yang berbahaya itu adalah direct begini, jadi dari droplet namanya. Jadi ketika seseorang itu bercakap-cakap tanpa menggunakan masker, batuk, tertawa dan sebagainya dengan jarak yang sekarang ini kalau kemarin 1 meter, sekarang diperjauh lagi 1,5 meter ya. Jadi minimal 1,5 meter itu bisa terkena percikan ludah maupun percikan dari nafas yang bersangkutan itu. Jadi direct itulah. Jadi langsung bisa terhirup oleh orang lain sehingga orang lain juga menderita penyakit yang sama, yaitu virus corona itu. Begitu Mbak Edi. Oke, mungkin ya dok ya, mungkin ya orang-orang yang mengatakan virus ini berasal dari makanan, mungkin waktu itu mungkin ada rekannya yang habis makan, sisanya nggak habis, dimakan sama temennya yang lainnya, dia tuh nggak tahu ya dok ya, mungkin bekasnya itu apa gitu ya dok ya. Tetapi itu peluangnya sangat kecil Mbak sebenarnya. Justru yang resiko itu ketika makan bersama, jadi berhadapan satu meja begitu, pasti makan kan tidak menggunakan masker ya, nggak bisa ya. Jadi akhirnya buka masker, kemudian ngobrol-ngobrol sambil ngomong. Nah itulah percikan-percikan direct, itulah yang berbahaya langsung. Oh iya, bisa nah itu yang jadi bisa saja peluangnya lebih besarnya bukan dari makanannya, tetapi justru ketika dia berbicara dengan temannya, atau orang terdekatnya saling berbicara begitu, itulah terjadi penularan. Saya nggak yakin juga jaraknya makan 1,5 meter itu jauh kan 1,5 meter. Jauh berarti. Iya, jauh jadi gitu. Oke. Nah, ini kita juga harus hati-hati ya dok ya mendengar berita itu ya. Kalau ada yang bilang ini karena hewan, karena makanan ya itu kita harus telusuri lagi ya dok ya. Iya. Oke dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Nah, ini kan yang kita tahu berdasarkan data ya dok ya. Usia orang produktif itu kan lebih banyak terkena virus ini ya dok ya. Tetapi
kita juga tahu juga yang banyak tidak bisa bertahan itu adalah orang dengan usia-usia yang lansia, yang manula, seperti itu ya dok ya. Benar nggak sih dok, kalau virus corona ini lebih banyak menjangkit usia orang-orang yang produktif sebenarnya dibandingkan dengan usia yang lansia dok? Ya, dari akhir Agustus kemarin ada laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Saya ada datanya, kemudian saya coba hitung lagi jumlah yang menderita ini. Ternyata usia produktif saya kelompokkan 20 sampai 49 tahun, itu besarannya jumlahnya adalah 45% dari total yang terinfeksi virus corona, ya, yang positif, ya, sekitar 45%. Kemudian dari yang meninggal, dari kasus yang meninggal itu untuk usia produktif, usia 20 sampai dengan usia 49 itu sekitar 43%. Sebenarnya cukup besar. Kalau dibandingkan dengan yang usia 50 sampai 60 memang paling tinggi mereka usia 50 sampai 60 itu. Jadi dibandingkan dengan kelompok-kelompok usia per 10-nya ya, 20 30, kemudian 30 40, 40 50, memang perbandingannya memang kematian terbesarnya di usia 50 sampai 60. Tapi ketika usia produktif itu yang cukup menjadi perhatian kita, jadi cukup prihatin, ada 43% ketika kelompok itu dijadikan satu. Nah ini mengapa itu terjadi? Karena yang pertama, yang kelompok usia produktif ini kan aktif bergerak di luar rumah. Betul, kemana-mana. Karena mencari pekerjaan dan sebagainya, atau bekerja. Nah, ini mereka akhirnya mudah terpapar dengan virus-virus itu, dibandingkan yang stay at home, jadinya, atau work from home, ya, pada usia-usia tua. Karena sekarang pun, bahkan dokter pun, sekarang ini dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dianjurkan untuk yang 45 ke atas sebaiknya mengurangi jam kerjanya di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan. Jadi diharapkan dokter-dokter muda yang berjuang itu, usia 45 harus hati-hati, apalagi ada komorbid. Nah, kembali pada usia muda, orang-orang muda merasa yakin bahwa dia tidak apa-apa dengan virus ini, paling seperti flu-flu biasa, ya. Karena merasa daya tahan tubuhnya baik, maka ketika ada keluhan tidak segera berobat. Berbeda dengan usia-usia di atas 50-60 itu, ketika terjangkit itu langsung berobat, sehingga segera diisolasi sebenarnya. Manfaat isolasi itu sebenarnya sangat bermanfaat sekali ketika seseorang itu diduga atau memang sudah positif dengan swab PCR-nya mengandung virus, maka dia harus isolasi. Isolasi ini tujuannya supaya tidak menularkan kepada orang lain. Kedua, dia juga tidak mendapatkan virus lebih banyak lagi. Betul. Kalau dia sudah terjangkit itu, kemudian dia kongko ke kafe-kafe tanpa masker. Bagaimana mau pakai masker, mau rokokan kok, ya kan? Mau pakai vape, mau ngopi, ya kan? Jadi ya itu terpapar. Sehingga akibatnya mereka juga termasuk kelompok yang tinggi juga tertularnya. Begitu Mbak Iti. Tapi benar nggak sih dok, kalau usia produktif kan mungkin masih aktif-aktifnya olahraga ya, dibandingkan usia yang manula, itu mempengaruhi nggak sih dok sebenarnya? Ya, olahraga mempengaruhi imunitas. Ya. Tetapi berapa banyak sekarang anak-anak muda yang mau olahraga keluar? Kan sepeda dok sekarang. Ya, trennya sepeda, tetapi sepedaan itu juga sepedaan kalau itu harus dijaga ya, karena ada satu rumah sakit di daerah Blitar, itu banyak karyawannya yang sampai terinfeksi COVID itu, tapi terinfeksinya bukan dari rumah sakit, tapi kelompok goes. Komunitasnya malahan Pak. Komunitasnya, jadi mereka bentuk komunitas keluar bersama-sama, goesnya sih ya nggak menular ya sebenarnya, tetapi ketika berhenti ngobrol tanpa masker, nah itulah tertularnya ya. Jadi akibatnya mencari kesehatan atau malah mencari penyakit gitu itu. Kalau bisa ya sebenarnya mandiri itu, jadi sendiri untuk bersepeda, tetap ketika berhenti berkelompok tetap jaga jarak, pakai masker. Nah itu, jadi meskipun kita menjaga kesehatan dengan olahraga, tetapi kalau virusnya terlalu banyak yang masuk, maka sekuat apapun pertahanan tubuh itu pasti jebol juga.
bahkan fatal bisa jadi gitu. Nah itu. Oke, ngomong-ngomong tentang virus nih dok ya, Ya, kan yang kita ketahui virus ini ciri-cirinya itu kan hampir sama seperti flu ya dok ya. ya, Saya sendiri aja kena debu sedikit flu, kena dingin sedikit flu, bahkan khawatir gitu loh dok, ini saya flu-nya ini kenapa, kayak gitu loh dok. Kadang seperti itu yang saya rasakan. Ada nggak sih dok cara-cara supaya kita itu bisa mendeteksi sejak dini, ini saya ini kena virus COVID atau memang saya ini flu biasa gitu, ada nggak sih dok caranya seperti itu? nah karena ini pandemi, sebenarnya saya berharap masyarakat itu juga ketika ada keluhan-keluhan seperti flu itu sebaiknya periksa ke dokter. Karena Langsung ke di dokter dokter ya dok? langsung ke dokter. Yang utama adalah ketika timbul demam, panas badan itu, meskipun itu cuma sehari, 2 hari, maka segeralah periksa ke dokter. Karena dari situ kita bisa melakukan pemeriksaan laboratorium, karena untuk membedakan dengan flu yang lainnya, maka kita harus melihat ada demam atau tidak. Kemudian laboratoriumnya. Bahkan bila perlu kita cek namanya saturasi oksigen yang biasanya ditempelkan di jari begitu. Dokter punya alat itu atau rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain pasti punya alat itu. Nah kita dicek bila saturasi oksigen namanya oksigen di dalam tubuh kita tercatat kurang dari 95 atau 90, maka kita perlu curigai sebagai COVID itu. Meskipun pada kondisi normal orang di bawah 95 sudah ngos-ngosan sebenarnya. Tapi pada orang COVID ini di bawah 90 saja seperti orang normal. Nah ini yang perlu diperhatikan. Nah iya. Nah itu yang terjadi. Saran saya dengan pandemi ini agak sulit dibedakan antara flu biasa dengan COVID itu. Tetapi yang membedakan nantinya adalah hasil akhirnya. Jadi kemungkinan keparahannya jauh lebih parah di COVID dibandingkan flu biasa itu. Gitu Mbak Edi. Sekarang kan orang lebih parno ya dok ya, ada misalnya antri di minimarket gitu dok ya, pakai masker nih, tapi tiba-tiba hacim flu gitu dok. Aduh itu orang-orang seperti kayak, kamu, nah itu loh dok, itu kayaknya bikin orang parno ya dok ya sekarang ya. Ya, jadi sekarang ini batuk, flu, bersin itu naik derajatnya dibandingkan buang angin. Kalau dulu buang angin dilihat siapa, kalau sekarang begitu batuk sudah noleh semua jadinya sekarang ini. Ya, takut semua. Betul, karena itu kita dimanapun harus pakai masker, jadi itu karena masker proteksi pertama kita, kemudian tetap jaga jarak satu dengan yang lain. Jadi bila ada yang batuk begitu, maka bisa kita proteksi. Kita bagaimanapun juga dengan masker itu tidak bisa melindungi 100%. Dari masker yang terbaik pun itu hanya sekitar 95-97% ya dari itu. Nah karena itu perhatikan juga masker kita. Jadi masker kita yang baik itu standarnya adalah masker yang kalau masker kain adalah 3 lapis. Ya. 3 lapis, oke. 3 lapis, jadi seperti itu. Kemudian sempat sekarang juga beredar di PSBB Jakarta yang masker scuba itu tidak diperkenankan lagi karena terlalu tipis. Ya. Salah scuba. Ya. Coba bisa coba dengan korek api begini, apakah mati atau tidak gitu. Jadi itu ketebalannya. Nah, kalau memang masker kain dengan 3 lapis, apalagi ditambah dengan tisu dan sebagainya, rasanya masih aman. Gitu. Meskipun setelah kita bersin atau gitu, tapi segera mungkin keluar ya dari itu. Jadi itu. Seperti itu dok. Ya. Menyambung masalah flu tadi ya dok ya. Mungkin kalau misalnya kita udah parah-parah banget kena flu kan kita biasanya baru mau ke rumah sakit ya dok ya, mau periksa lah kenapa saya seperti itu. Nah ini menyambung ke rapid test dok ya. Kalau sudah menemukan gejala-gejala seperti itu, biasanya yang saya ketahui itu dokter langsung meminta pasien tersebut untuk melakukan rapid test seperti itu. Betul ya dok ya? Ya betul. Jadi, betul. Menurut dokter ini seberapa akurat sih dok tingkat keakuratan dari rapid test, kemudian swab dan lain-lain seperti itu dok? Ya kalau rapid test itu memang angka validitasnya relatif sangat bervariasi. Ada yang 40-80% ya. Jadi sangat lebar sekali variasinya tergantung produknya. Beda produk beda tingkat keakuratan dok? Ada bedanya begitu ya.
Nah, sebenarnya rapid test ini adalah bukan sarana diagnostik. Begitu di rapid, ternyata dia positif, maka harus dilanjutkan lagi dengan swab. Swab itu. Nah, tapi kalau negatif, belum tentu dia tidak mengandung virus itu. Itu kan yang dicek adalah antibodi. Jadi ketika virus masuk, maka tubuh kita memproduksi antibodi itu. Jadi yang dicek adalah antibodinya itu. Nah, pada beberapa orang yang negatif itu bisa jadi karena dia tidak memproduksi antibodi itu meskipun ada virusnya. Nah, itu yang berbahaya. Karena itu screeningnya adalah ketika itu dia ada kontak erat ya dengan orang yang positif. Kontak erat itu artinya bagi orang awam, bagi masyarakat, kontak erat itu adalah dia kontak kurang dari 1 meter dengan orang yang sudah positif. Kemudian ketika kontak itu bersentuhan tangan, bersentuhan jabat tangan dan sebagainya, lalu tidak menggunakan masker salah satunya, baik yang kita sendiri atau orang yang menderita COVID itu tidak menggunakan masker. Nah, itu dikatakan kontak erat. Nah, kalau kontak erat begitu, meskipun rapid testnya negatif, maka dia harus diminta untuk isolasi. Betul. Sambil nanti 3 atau 7 hari kemudian dirapid lagi. Mengapa 3 sampai 7 hari? Karena produktivitas antibodi itu adalah 3 sampai 7 hari di awal itu. Karena itu harus diisolasi, tidak boleh bergaul dengan yang lainnya. Tapi kalau swab itu juga kalau negatif sebenarnya belum tentu negatif juga ya. Karena tadi itu metodenya salah, cara ngambilnya kurang benar ya. Kemudian dimasukkan ke dalam vakumnya alias alat transportnya, ternyata ada kerusakan di situ sehingga menjadi negatif. Ya. Berarti swab itu belum tentu akurat ya dok ya? Tapi kalau dia positif, 100% positif, Mbak. Pasti. Nah, itu bedanya. Jadi begitu positif, ya positif terdeteksi. Karena yang dideteksi itu bukan respon tubuh kita, tetapi virusnya memang benar-benar ada di situ. Jadi ya. Ya, benar. Karena itu yang dipakai untuk diagnostiknya adalah akurasinya adalah swab PCR ini. Nah, yang jadi persoalan memang swab PCR ini cukup lebih lama pemeriksaannya dibandingkan dengan rapid test. Jadi, itu antrinya panjang jadinya. Ya. Semoga aja pemerintah dan banyak fasilitas kesehatan yang menyediakan alat PCR ini sehingga lebih cepat pemeriksaannya. Iya, jadi gitu. Iya. Berarti benar ya dok ya, apa isu-isu di luar sana yang menyatakan memang rapid test ini kurang akurat ya. Kamu di rapid test belum tentu kamu negatif, tapi ternyata kamu positif. Nah itu loh dok, itu ternyata benar juga ya dok ya isu itu seperti itu. Iya, jadi rapid test itu sekali lagi bukan diagnostik ya. Jadi begitu dites ya negatif atau positif bukan, tetapi sebagai sarana screening saja, saringan saja. Gitu. Jadi kalau ternyata positif, maka dia harus menjadi perhatian untuk didulukan sebagai swab PCR-nya itu. Oke. Ya, gitu. Pasti harusnya begitu positif, reaktif, namanya reaktif ya. Kalau rapid, bahasa kami adalah reaktif. Tapi kalau PCR itu adalah positif atau negatif. Jadi kalau rapid reaktif atau non reaktif. Kalau dia reaktif, dilanjutkanlah dengan swab PCR itu. Nah, swab, siap. Ya, gitu. Tadi saya tertarik dok untuk isolasi dok ya. Kita tuh sebaiknya kalau misalnya tahu kita positif, bagusnya itu kita melakukan isolasi itu di rumah itu bolehkah atau memang harus ke rumah sakit dok? Kalau tanpa gejala bisa di rumah, tapi ada persyaratan yang berlaku. Jadi misalnya saja harus dasarnya satu ada ruangan tersendiri. Kalau bisa ada kamar mandi di dalam sehingga tidak menyatu dengan yang lainnya. Kemudian mau disiplin nggak selama itu di karantina atau diisolasi di rumah sendiri atau di kamar tersendiri. Kalau ada keluarga yang lainnya, maka keluarga yang lainnya ini juga harus menjauh dari yang positif tadi itu, atau bahasanya OTG ya, orang tanpa gejala tadi itu. Nah, inilah Mbak yang harus diperhatikan. Karena kalau
Kalau di rumah itu kan takutnya malah keluarganya memperbolehkan ini kayak gitu dok ya. Nah, Padahal kan sebenarnya ya, nggak boleh. betul. Jadi kedisiplinan itu, Mbak. Jadi ya, kira-kira apakah orang yang positif ini bisa menjaga diri, keluarga juga demikian. Yang sulit kalau ada anak-anak ya, seperti orang tuanya yang terkena, maka siapa yang merawat anak-anaknya? Jadi gitu. Dan anak-anak cenderung mendekat kepada orang tua, nah itu. Nah, ini bisa menularkan jadinya. Begitu. Oke. Oke, dok, tadi saya lupa untuk menanyakan tentang mendeteksi virus. Itu kan jika kita ada gejala, dok. Bagaimana kalau orang itu OTG, dok? Orang tanpa gejala. Itu seperti apa, dok, nanti? Ya, karena tanpa gejala, maka memang tidak menimbulkan apa-apa. Kemungkinan karena dia punya daya tahan tubuh yang baik, dan tetapi virusnya itu sendiri juga bisa menularkan pada orang lain. Karena itu OTG ini perlu diisolasi supaya tadi itu dia sendiri tidak ketambahan virus dari luar. Kedua, dia tidak menularkan pada orang lain. Jadi, memang diharapkan tetap tidak menimbulkan gejala ya. Karena kalau timbul gejala maka dia harus pindah ke fasilitas kesehatan, minimal rumah sakit. Ya. Gitu. Nah itu Mbak. Oke, siap dok. Selanjutnya ya dok ya. Nah ini yang ciri khas orang Indonesia ya dok ya. Kadang kan suka bandel ya dok ya, susah untuk dikasih tahu ya dok ya. Gimana sih dok caranya membangkitkan keseriusan masyarakat di Indonesia ini tentang bahaya corona ini loh dok. Kan kita ketahui ya masih berani keluar tanpa masker, meskipun kita sudah ada peraturan ya khususnya di Surabaya nih dok. Tidak pakai masker, denda 250.000, bahkan setiap pagi selalu razia dok kita di sini wajib pakai masker ya. Ataukah kita kurang apa ya, hukumannya kurang tinggi kah atau kurang tegas kah atau bagaimana ya dokter? Ya berarti yang pertama tugas kami di bidang kesehatan ini harus lebih gencar lagi mensosialisasi mengenai COVID ini, mengenai corona ini. Jadi corona ini benar-benar ada dan serius penyakitnya sebenarnya. Meskipun angka kesembuhannya cukup tinggi, ya, tetapi angka penyebarannya juga cukup cepat. Ya. Jadi angka kematiannya kalau terakhir beberapa hari lalu itu terakhir kematian di Jawa Timur itu 7,2%, ya, 7% lah ya. Jadi menurut orang-orang relatif kecil ini angka kesembuhannya sampai 93%, sisanya sembuh. Berarti kan suatu bukan penyakit yang fatal atau bukan penyakit ringan, tetapi karena daya sebarnya cepat, maka 7% ini akan menjadi besar jumlahnya. Mungkin kalau di Surabaya, TMP Keputih dan satu lagi nggak tahu namanya sudah hampir penuh ya. Nah, jadi itulah. Jadi betul. Jadi itu yang kita perlu waspadai, perlu pengertian bahwa ini bisa menimbulkan kematian sungguh-sungguh. Ya ibaratnya begini, ya 7% kecil, tapi ketika seperti analoginya ada satu toples isi 100 permen, yang 7 adalah berisi racun yang mematikan, kira-kira kita mau ambil nggak? Nah, itu ya. Jadi pasti beresiko kan, kecil kan 7 dibandingkan 100 permen lainnya, tapi kita nggak mau mengambilnya karena ada resiko fatalitas kematiannya. Nah ini yang perlu disebarluaskan kepada masyarakat, bahwa pengertian-pengertian itu, karena itu harus kami dari kesehatan juga terus menyebarkan dengan berbagai cara. Di samping itu juga pendekatan pada tokoh-tokoh masyarakat, sehingga tokoh-tokoh masyarakat ini yang kalau Indonesia itu kan paternalistik ya, jadi siapa tokohnya itu yang dianut nanti jadinya. Kalau tokoh-tokohnya sudah sadar benar dan menyuarakan bahwa ini pandemi itu perhatian tidak hanya nasional, lokal, tetapi dunia, ya, dampaknya luas sekali. Jadi itu. Apalagi kalau di dunia usaha gini, ya kan, ini sudah resesi kita ini ya. Kemudian nanti kalau diteruskan jadi krisis ekonomi, pasti yang terpukul adalah para pengusaha terpukul akibatnya kepada karyawan ya, jadinya. Jadi menderita semuanya, begitu. Nah inilah kita nggak bisa egois seperti itu. Nah, ini juga saran-saran edukasi kan, gitu Mbak. Iya, jadi perlu dukungan keluarga, orang-orang sekitar, seperti itu dok ya, harus saling mengingatkan, kayak gitu ya dok.
supaya Ya, kita ini sadar kalau virus ini benar-benar ada gitu loh, bukan permainan, bukan hoax ya dok, benar-benar ada ya, kayak gitu ya dok. ya, betul. Ya, Oke, terakhir nih dok ya, sekarang kita berbicara tentang pelindung ya dok ya. ya. Masker, face shield atau apapun itulah dok ya. Ini ada nggak sih dok cara-cara atau ketentuan-ketentuan masker dan face shield yang benar untuk melawan virus ini tuh seperti apa ya dok ya? Karena sekarang kan merajalela ya, apa namanya masker berbagai model ya. Ada artis pakai ini beli semua. Kita kan nggak tahu ya itu bisa untuk melawan virus ini atau tidak kayak gitu dok. Ya, jadi yang pertama Hmm. memang maskernya, kalau masker di masyarakat adalah masker kain minimal 3 lapis Hmm. untuk menyaring Hmm. virus itu. Hmm. Kemudian bagi orang medis, bagi yang sakit terutama, yang Hmm. tadi seperti kayak flu dan sebagainya, lebih baik membeli masker medis, masker bedah gitu ya. Oke. Jadi yang sakit lah yang pakai masker medis. Hmm. Ya. Masker medis digunakan oleh orang sakit maupun yang sedang bekerja di fasilitas kesehatan. Bahkan ada Oke. satu lagi masker yang namanya N95. Jadi dia N95. minimal, ya, dia sangat ketat sekali. Itu sama dengan masker kain, informasi yang saya dapatkan, sama Hmm. dengan kerapatannya 40 jenis masker bedah biasa Wow. itu ditumpuk jadi satu. Nah, memang itu sangat tidak nyaman, sangat ketat sekali begitu jadinya. Tetapi itu Heeh. lebih protektif. Itu dipakai kami adalah untuk yang memang berhadapan dengan langsung dengan pasien COVID. Hmm. Lalu yang penting sekali adalah cara menggunakan masker itu. Nah, ini kebetulan ada masker di dekat saya. Boleh dok. Boleh, Jadi boleh. ya, jadi kalau ini saya masker bedah, jadinya, Heeh. maka masker itu harus bisa menutupi hidung, dari atas ini hidung sampai Oke. dengan dagu jadinya. Dan ini Itu rapat sampai ya, dagu. Oke. gitu Heeh. ya. Terus kemudian jangan pegang-pegang ini bagian depan masker, ya. Udah boleh dipegang ya Jadi dok ya. nggak boleh dipegang. Jadi kalau pegangnya begini betulkan ya. Hmm. Jadi nggak boleh dipegang, dinaikkan, dipegang begini karena bagian depan ini adalah bagian yang memang sudah kena droplet atau percikan ludah dari luar, ya. Oke, betul betul. Bukan yang dalam yang berbahaya, yang luar ini yang berbahaya. Oke. Kemudian jangan menurunkan masker seperti ini atau di Oke. bawah hidung ini. Ini justru berbahaya sekali karena tadi itu kalau ketika diturunkan di bawah hidung, maka yang di depan ini akan hidung kita seperti vacuum cleaner, Oh langsung my God. sedot semuanya yang dikumpulkan sedotlah ke dalam malahan ya. Satu Oke. sisi kita cenderung ke bawah juga, akhirnya mulut juga kita nyedot, hidung nyedot, dan tadi yang kita nggak terlindung di sini, akhirnya nempel lah Hmm. ini itu ya, kita taruh di bawah dagu karena sekarang banyak yang di bawah dagu begini nih. Betul betul. Itu dinaikkan, nah virusnya keseraplah di dalamnya itu. Nah, Oke. nah ini harus jadi perhatian, jadi tidak boleh sembarangan menggunakan masker itu. Nah, saya lepas dulu. Jadi Iya. bila melepas begini ini, maka Hmm. kita harus cuci tangan. Jadi karena itu kita perlu cuci tangan. Nah, Hmm. kalau face shield sebenarnya menjadi proteksi lebih rapat lagi terhadap percikan itu. Tetapi face shield, Hmm. itu tidak menggantikan masker loh ya. Jadi, Oke. jadi kita pakai masker, pakai face shield, kemudian masker dilepas biar lega. Hmm. Itu tidak bisa karena face shield sebatas dan itu bisa tersedot ke arah mulut kita Hmm. maupun hidung kita. Hmm. Oke. Jadi itu mengenai pengertian penggunaan cara memilih masker, penggunaan masker dan penggunaan face shield itu sendiri. Ya. Spesies. Perlu nggak sih dok kalau kita keluar itu harus pakai APD lengkap gitu dok? Kan kemarin ada ya berita-berita di medsos itu ada orang belanja pakai APD lengkap. Aduh, itu gimana sih dok kalau seperti itu dok? Kalau orang awam sendiri tidak perlu ya, karena karena virus ini adalah dari ludah ya, percikan, dan dia masuknya melalui hidung dan mulut jadinya. Karena itulah yang perlu diproteksi. Tambahan lagi mungkin mata lah untuk face tadi itu ya. Jadi itu mata melindungi. Tapi kan karena mata ini kecepatan berkedipnya cukup cepat, jadi lebih terlindungi meskipun tidak pakai face shield maupun kacamata. Memang lebih aman dengan kacamata atau face shield atau goggle itu. Nah, bukan dia terpercik pada kulit ini kemudian terserap, tidak.
Karena itu Oh, tidak oke. menggunakan baju hazmat kemarin seperti itu. Iya, betul. Ya, untungnya tidak ada yang sebagai apa ya, kemarin tren gitu. Waduh, kalau tren kasihan masyarakat karena memakai baju itu tidak nyaman sekali, panasnya luar biasa. Ya dok ya katanya dok ya. Ya, nah pakai itu pun di kami sendiri kurang lebih 4 jam lah menggunakan itu. Jadi, 4 jam dok. iya, jadi Wow. panas memang. Karena itu kami harus buka, kemudian minum sebanyak-banyaknya karena itu menimbulkan dehidrasi. Kekurangan cairan juga menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah virus itu masuk dan mudah Oh. menyerang kita begitu. Nah, karena itu untungnya tidak menjadi trendsetter yang pakai asmat tadi itu, aduh, adanya pakai itu saya Itu dirasakan terlalu panasnya luar biasa. protek dengan dirinya sendiri sepertinya. Iya, salah sebenarnya. Begitu. Oke Ya, lah, siap ya. Dokter Doli sudah banyak sharing ya tentang bagaimana sih kita memerlukan support juga dari orang-orang sekitar untuk melindungi diri kita. Seperti itu ya dok ya. Memakai iya, masker yang benar, face shield yang benar, dan tidak perlu juga berlebihan sampai memakai hazmat seperti itu ya dok ya. iya, Karena masih banyak betul. cara mungkin dari dalam juga ya kita menjaga kesehatan, banyak minum-minum vitamin, banyak minum air Ya, putih, seperti itu juga bisa ya dok ya. bisa, jadi gitu. Ya, Ya, semoga ini jadi edukasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar ya, bagi teman-teman di luar sana yang masih awam mungkin ya dok ya, mengetahui ya, tentang ini kayak gitu dok betul, ya. betul. Ya, Oke, nah kita akan lanjut lagi ke segmen kita yang ketiga ya dok ya. Nah kalau tadi kita berbicara tentang sudut pandang sumber daya manusianya untuk masyarakat, kalau nanti di segmen yang ketiga kita banyak membahas tentang perusahaan atau organisasi seperti itu, dokter oke. Doli. Ya. Ya.